Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khanifiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab As-Sarhus Shaghir, kitab belajar sharaf dasar yang ditulis oleh Fadilatul Dr. Sulaiman Ibn Abdul Aziz Al-Uyuni, hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke Al-Qismu Al-Awwal, ya, di halaman 10. Sebagaimana kita katakan kemarin di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kitab As-Sarhus Shaghir ini dibagi menjadi 5 kisim. Kisim itu artinya bagian. Dibagi menjadi 5 bagian. Bagian, ya, 5 bagian itu nanti di bawahnya ada bab-babnya. Sekarang ini kita sudah masuk ke Al-Qismu Al-Awwal. Pertemuan pertama dan kedua kemarin itu pengantar untuk masuk ke kisim ini. Baik. Kita mulai. Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama yaitu Al-Mizan As-Sarfi. Ya, Al-Mizan kita artikan kemarin timbangan. As-Sarfi, ya, saraf, berarti timbangan dalam ilmu saraf. Baik. Apa yang dimaksud dengan timbangan dalam ilmu sorof? Ya. Timbangan dalam ilmu sorof atau dengan kata lain pola, ya, pola atau cetakan kata dalam ilmu sorof. Yang dimaksud dengan mizan itu adalah kalimatun mukawwanatun minal fa'i wal aini wal lam ala suratil mauzun. Yaitu kalimatun mukawwanah, suatu kata yang mukawwanah, yang terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf fa, kemudian huruf ain, dan huruf lam. Ya, fa, a, la. Jadi ini namanya timbangan. Di timbangan itu pasti ada, ya, huruf yang 3 ini, fa, ain, dan lam. Tidak boleh 2, tidak boleh 1. Kenapa? Karena minimal karena akar kata itu berasal dari 3 huruf. Jadi nggak ada fiil 2 huruf. Ya, kata itu berasal dari 3 huruf. Alfa, al-ain, dan al-lam. Ala suratil mauzun, sesuai dengan bentuk yang ditimbangnya. Surat artinya bentuk. Al-mauzun artinya kata yang ditimbang. Ya, timbangan itu kan mengikuti benda yang ditimbang, ya. Kalau benda yang ditimbang beratnya 5 kg, maka angka ditimbangannya berapa? Ya, angka 5 gitu kan. Ya, jadi timbangan itu, ya, pasti mengikuti benda yang ditimbang. Maka begitu juga timbangan dalam ilmu sharaf mengikuti kata yang ditimbang. Kalau kata yang ditimbang 3 huruf, berarti, ya, wazannya berapa huruf? 3 huruf juga. Kalau kata yang kita timbang itu adalah 4 huruf, maka ditimbangannya juga 4 huruf. Ya. Tapi akar timbangan, angka 0 pada timbangan itu adalah 3 huruf. Gitu ya. Kalau kita lihat timbangan, kalau nggak ada benda di atasnya, angka jarumnya menunjukkan angka apa? Angka 0 kan? Kalau kita letakkan benda, baru dia bergeser jarumnya ke angka 1, 2 gitu kan. Ya. Jadi kalau timbangan dalam bahasa Arab itu angka nolnya itu adalah 3 huruf fa, ala, gitu ya. Nah, berarti kalau kita letakkan benda yang 4 huruf, dia akan bergeser timbangannya. Analoginya adalah begitu. Ya, baik. Kita ambil contoh, misalkan dalam bahasa Arab ada kata, ya, ya, misalkan kita katakan za, ha, ba. Ada kata zahaba. Kata zahaba ini dia kita katakan dalam bahasa Arab bisa ditimbang apa tidak? Ya, sebelum kita menyebutkan wazannya, kita sebutkan dulu dia bisa ditimbang apa tidak. Nah, zahaba bisa timbang apa tidak? Bisa, karena dia termasuk yang 4 kemarin. Apa sih yang 4 itu? Yang pertama, huruf. Yang kedua, isim-isim ajam. Yang ketiga,
Ya, isim mabni. Yang keempat, fi'il jamid. Nah, dhahaba ini bukan termasuk yang empat itu. Maka dia boleh ditimbang. Ya, dia fi'il normal deh. Baik. Jadi dhahaba ini punya timbangan. Timbangannya berarti harus 3 huruf juga. Timbangannya adalah fa, ain, sama lam. Ya, fa, ain, dan lam juga. Jadi kita katakan tadi, kalau benda yang ditimbangnya 3 huruf, maka ya timbangannya juga harus di 3. Nah sekarang kita lihat zahaba itu wazannya, ya, za itu fathah kan, ha fathah, ba fathah. Kemudian kita punya timbangannya berarti 3 huruf. Zahaba kan 3, berarti ini kita tulis 3 juga. Barulah kemudian kita cocokkan. Yang namanya timbangan itu harus sesuai dengan benda yang timbang tadi kan. Harus sesuai dari sisi apanya. Ini sekarang belum ada harokatnya. Ya, fa'ala itu belum ada harokatnya, maka kita harus lihat harokat di sini. Kalau di sini fathah, maka di sini juga fathah. Ini fathah, ini fathah. Nah, kalau kita tulis misalkan ya fa'ila misalkan, ya, tulisnya begini, ya, fa'ila berarti ini tidak sesuai dengan benda yang ditimbang. Ya, karena benda yang ditimbangnya hak di situ harokatnya fathah, maka di sini ainnya juga harokatnya seharusnya fathah. Maka ini baru dikatakan timbangannya benar. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan misalkan di sini alif, maka di sini juga harus nambah alif berarti. Gitu ya. Fa, ya. Zahaba tambah alif di situ. Berarti di timbangannya juga harus nambah alif. Fa, ya. Kalau misalkan kita rubah harokatnya, ya, zahaba ini kita rubah menjadi zahibun, maka di sini berarti harus ngikut jadinya fa ni lun. Paham ini? Ya, jadi kalau kita rubah zahaba menjadi zahi, ya, kemudian bun, ya berarti jadinya fa, ya, i lun, ikut harokat yang di atas. Ya. Zahibun fa'ilun gitu. Ya, berarti wazan itu inilah yang disebut wazan. Ya. Ini yang disebut wazan, fa'ilun itu namanya wazan. Timbangan. Paham ini? Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau timbangannya berubah, ya, kalau benda yang ditimbang berubah, maka timbangannya juga pasti akan berubah, begitu ya. Ibaratnya cetakan kue sama kue, ya. Kalau bikin kue kan ada cetakannya itu ya. Kalau cetakannya bentuk bintang, maka kuenya juga hasilnya akan berbentuk bintang, gitu. Kalau cetakannya lingkaran, ya pasti nanti kuenya juga berbentuk lingkaran, gitu. Jadi pola itu adalah aturan yang harus selalu diikuti. Maka setiap kata selain yang 4 itu, ya selain 4 yang sudah kita bahas, itu bisa ditimbang, bisa disebutkan wazannya. Jadi kalau anak katakan nanti, ya ikhwah, apa wazan dari kata zahibun? Yaitu fa'ilun. Ya. Apa contoh wazan, contoh yang lain yang wazannya fa'ilun selain zahibun? Ya, sajidun. Boleh dirubah-rubah. Ya, zahibun ini misalkan zalnya kita rubah menjadi sin, jadinya sa. Ya, kemudian haknya kita rubah jadi jim, jadinya ji. Kemudian baknya kita rubah menjadi dal, berarti sajidun. Paham ini maksudnya? Berarti sajidun ini wazannya sama, yaitu fa'ilun. Ya, jadi ya, karena akar katanya adalah sajada. Sajada itu diwakili oleh fa'ala. Ya, berarti tambahannya alif saja di situ sajidun. Jelas sampai sini ya? Baik. Itu yang dimaksud dengan ala suratil mauzun tadi, mengikuti bentuk benda yang ditimbangnya. Wa huwa ya'tamidu ala ma'rifatil hurufil asliyah wal mazidah fil kalimatil mauzunah. Dan pembahasan mizan as-sarfi ini ya'tamid, ya, bergantung kepada ma'rifatil hurufil asliyah, pengenalan kita terhadap huruf asli, wal mazidah dan huruf
tambahan. Jadi kita harus tahu mana huruf asli dan mana huruf tambahan fil kalimatil mauzunah, dari kata yang ditimbang. Ya, kita harus bisa menyeleksi mana huruf asli, mana huruf tambahan. Baik. Bagaimana cara membedakan huruf asli dan huruf tambahan? Ya. Fal huruful asliyu huwallazi yasbutu fi jami'i tasarifil kalimah. Huruf asli itu yang yasbut artinya maujud, ada. Dia ada di seluruh tasrif kata tersebut. Jadi mau dirubah menjadi apapun kata tersebut, dia akan tetap ada. Itu huruf asli. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ambil contoh misalkan, ya, ada kata makan, makanan, dan dimakan. Ya, ada kata makan. Ini akar katanya berarti ya. Makan, makanan, dimakan. Ya. Kemudian apa lagi? Memakan. Ya. Kata-kata ini kita harus tahu mana huruf aslinya dari kata makan, makanan, dimakan, memakan itu. Ya. Akar katanya adalah makan. Ini namanya huruf asli. Kenapa dinamakan huruf asli makan itu? Karena dia ada pada kata makanan. Ya, kalau antum lihat kata makanan itu kan cuma ditambah an doang kan? Ya. Dia juga ada pada kata dimakan. Dia juga ada pada kata memakan. Nanti maksudnya? Jadi makan itu namanya huruf asli. M-A-K-A-N. Nah, itu huruf aslinya. Kalau misalkan kita mengatakan memukul, apa kata dasarnya, huruf aslinya? Nah, memukul, huruf aslinya apa berarti? Pukul, gitu ya. Meminum, berarti akar katanya apa? Minum, ya, dan seterusnya. Itu namanya huruf asli. Jadi huruf asli itu ada pada setiap tasrif. Ya, kita ambil contoh misalkan dalam bahasa Arab, ya, apa? Ya, kita ambil contoh dalam bahasa Arab misalkan kata masjidun, ya. Kata masjidun itu ya terdiri dari 4 huruf, ya, mim, sin, jim, dan dal. Masjidun ini. Masjidun ini tidak dinamakan asli karena dia 4 huruf. Ya. Huruf asli itu ikhwah pasti adalah 3 huruf. Ya. Huruf asli itu pasti adalah 3 huruf. Maka dari masjidun ini berarti ada huruf 1 tambahan di situ. Huruf apa dia? Huruf mim. Ya. Karena akar katanya adalah ya sajadah. Dari mana kita tahu bahwa akar katanya sajadah atau huruf aslinya adalah sajadah? Karena kata masjidun ini kalau kita rubah tasrifannya, dia akan tetap ada sin, jim, sama dalnya. Misalkan kita katakan sajidun, ya, kita katakan sajadatun, ya, kita katakan sujudun. Ya. Jadi kata-kata ini kata dasarnya sama. Masjidun, sajidun, sajadatun, sujudun. Ya. Akar katanya sama yaitu sajadat tadi. Ya. Kalau kita lihat masjidun dengan sajidun, apa kesamaannya? Huruf apa yang sama-sama ada di situ? Sin, jim, dan dal. Begitu juga pada kata sajidun ada sin, jim, dan dalnya. Berarti inilah huruf aslinya. Huruf asli itu 3 huruf ya. Nah, berarti yang warna hitam di situ masjidun, yang warna hitam mim, berarti mim itu huruf
huruf tambahannya. Ya, itu huruf tambahannya. Kemudian sajadatun. Sajadatun. Tadi akar katanya adalah sin, jim, sama dal. Ya, berarti huruf tambahannya alif sama ta marbutoh. Sujudun. Tadi kata dasarnya adalah sin, jim, dan dal. Berarti huruf aslinya, ya, huruf tambahannya adalah waw. Nah, itu dia. Baik, bisa kita lihat di sini masjidun, sajidun, sajadatun, sujudun. Ini semua ya huruf dasarnya adalah sajadah. Ya, huruf aslinya adalah sajadah. Kenapa dikatakan huruf aslinya sajadah? Karena dia ada pada semua tasrifnya. Ya. Ya, dari sisi mana berarti mirip-mirip itu. Ya, sajadah itu udah cari di kamus. Sajadah itu yang bersujud. Berarti masjidun ini enggak akan jauh dari arti kata sujud. Ya, ternyata masjidun artinya tempat sujud. Ya, sajadatun, ya, sajadatun, ya, alat yang digunakan untuk sujud. Sajidun orang yang sujud. Sujud itu perbuatannya. Jadi semua itu pasti mengandung kata sujud. Maka dalam bahasa Arab berarti yang perlu hafal itu hanya kata sajadah tadi ya. Kalau antum tahu arti kata sajadah, dengan bekal ilmu sorof, antum akan tahu arti kata masjidun, arti kata sajidun, sajadatun, sujudun. Gitu ya. Jadi nggak perlu menghafal satu persatu. Hafalkan saja arti kata dasarnya. Baik. Lanjutkan. Wal harfuz zaid, dan huruf tambahan itu yang bagaimana? Alladhi yasqutu fi syai'in min tasarifil kalimah. Yang jatuh, yang gugur ya pada salah satu dari tasrifan kata tersebut. Ya, jadi ketika kita rubah kata tersebut ada yang jatuh, ada yang enggak ada. Ya, huruf yang enggak ada itu namanya huruf zaid tambahan. Misalkan tadi contohnya pada kata masjidun. Ya, ini kan akar katanya apa? Sajadah kan? Sajadah. Berarti huruf yang gugur di situ adalah huruf mim. Maka mim ini namanya harfuz zaid, huruf tambahan. Ya. Pada kata sajidun, akar katanya sajada, sin, jim, dal. Berarti huruf yang gugur apa? Alif. Ya. Nah, berarti dia harfuz zaid. Baik. Kemudian tasariful kalimah, apa ini maksud dengan tasrif atau jamaknya tasarif? Tasarif itu jamak dari tasrif ya. Ya, apa arti tasrif kata tasariful kalimah? Artinya adalah taqallubatuha. Ya. Taqallub itu artinya ya, berbolak-baliknya. Diambil dari kata qalbun. Ya, qalbun artinya berbolak-balik. Jadi tasrif kata itu artinya berbolak-baliknya suatu kata itu. Berbolak-balik maksudnya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Contohnya al-madhi wal mudhari, ya. Berarti madhi ini adalah keadaan kata. Dia bisa berubah menjadi keadaan mudhari, dia bisa berubah menjadi keadaan amr, dia bisa berubah menjadi keadaan masdar, dia bisa berubah menjadi ism fa'il dan seterusnya. Jelas sampai sini ya? Ini namanya tasrif. Jadi ketika Anda katakan ke antum, ya akhi sebutkan tasrif zahaba, maka antum berubah zahaba itu menjadi mudhari'nya, yazhabu. Antum berubah menjadi amarnya, idhab. Antum berubah menjadi masdarnya, ya, zahab dan seterusnya. Itu namanya tasrif. Maka ilmu sorof itu mempelajari perubahan itu, perubahan dari madhi menjadi mudhari, menjadi amr, menjadi masdar dan sebagainya. Contohnya di situ ada kata kataba. Ya, ini akar katanya ya. Akar katanya adalah kataba. Ya. Kataba itu akar katanya. Sekarang kalau kita diminta untuk mentasrif kataba ini, maka ya kita rubah menjadi mudhari dulu berarti. Ya. Jadinya yaktubu. Ya. Kita rubah menjadi amr, jadi uktub. Kita rubah menjadi isim fa'il, jadinya katibun. Terubah menjadi ismul maf'ul, jadinya maktubun. Kita rubah menjadi ya, ismul makan,
ya, maktabun, ya, atau maktabatun. Kita rubah menjadi masdar, kitabun atau kitabatun. Ya, kutubun jamak dari kitabun, katibatun isim fa'il, kata ibu jamaknya, kutab juga mubalaghahnya, aktaba, ya, aktaba itu fi'il madi, ya, kataba juga sama, kataba juga fi'il madi, madi 4 huruf, istaktaba, ya, madi 6 huruf, ya. Nah, jadi inilah perubahan dari kata kataba tadi. Jadi kata kataba ini bisa dipecah menjadi banyak kata. Pecahan proses memecahnya inilah disebut dengan tasrif. Jelas ya? Jadi kalau antum membahas tasrif itu berarti antum membahas perubahan-perubahan ini. Fal huruful asliyah, pada contoh tadi huruf aslinya apa? Ya, kataba tadi kan itu huruf aslinya kaf, ta, dan ba. Li'annaha fi kulli tasarif. Kenapa kita katakan akar katanya atau huruf aslinya adalah kaf, ta, dan ba? Karena 3 huruf ini ada pada semua tasrif. Ada di fi'il amr, ada di masdar, ada di isim fa'il, ada di isim maf'ul, dan seterusnya. Nah, kata ba ini ada di kata ibu. Ya, misalkan ini, ya, kata ibu kaf, ta, ya, kaf, ta, ba. Ya. Kutab ada juga kaf ta ba-nya, aktaba ada juga kaf ta ba-nya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini dia namanya tasrif, perubahan dari satu akar kata, satu huruf asli. Baik. Fakataba fi'lun mujarradun. Kataba ini namanya fi'il mujarrad. Nah, apa itu fi'il mujarrad? Ya, mujarrad itu artinya enggak ada tambahan. Ya, mujarrad itu tidak ada tambahannya. Manusia dilahirkan dari rahim ibunya itu dalam keadaan mujarrad, tidak ada aksesorisnya kan? Enggak, ya, tidak ada orang keluar langsung sudah pakai baju kan? Pakai sepatu, pakai topi, enggak ada. Jadi itu namanya mujarrad. Jadi fi'il yang mujarrad itu artinya fi'il yang masih polos, masih original, belum ada tambahan apapun. Wa kutubun ismun mujarrad. Ya, kutub itu juga namanya isim mujarrad karena dia cuma 3 huruf. Berarti kalau ada suatu kata nanti dia sudah lebih dari 3 huruf berarti ada tambahannya. Nah, ibaratnya ya, aslinya air ini isinya setengah dalam botol ini. Kemudian tiba-tiba ya, dia penuh, berarti kan ada tambahannya. Gitu ya. Karena asalnya dia cuma setengah. Kalau dia menjadi penuh berarti ada tambahannya. Nah, kondisi asalnya itu namanya mujarrad. Ya. Wa ma siwahuma kalimatun mazidah. Nah, kalau yang lainnya itu namanya mazidah. Mazidah artinya tambahan. Baik, coba kita lihat contoh itu lagi. Ya. Contoh itu tadi dari kata ya, dari kata kataba, yaktubu, uktub sampai istaktaba. Contoh yang di atas ya. Kita lihat di situ. Berapa di situ yang mazid dan berapa yang mujarrad? Nah, yang mazid yang mana? Ya, selain yang kataba dan apa? Kutubun. Ya, karena yang 3 huruf kan cuma kataba sama kutubun gitu ya. Kataba sama kutubun saja. Maka selainnya inilah yang disebut dengan mazid. Yaktubu, ya, 4 huruf. Huruf tambahannya apa? Ya, uktub, huruf tambahannya apa? Ya, hamzah wasal namanya itu ya. Hamzah wasal. Katibun, huruf tambahannya alif. Maktubun, huruf tambahannya mim sama wow, ya, ya. Kemudian kitabun huruf tambahannya alif, kitabah huruf tambahannya alif dan tak marbutoh. Begitu seterusnya ya sampai habis. Pasti ada huruf tambahannya. Nah, yang ada huruf-huruf tambahannya itu yang disebut dengan mazidah. Yang enggak ada huruf tambahannya yaitu cuma 3 huruf tadi itu namanya
mujarrodun. Ini yang mujarrod ya. Yang dua ini yang mujarrod, kataba dan kutubun. Ya, sisanya itulah yang mazid. Baik. Kemudian fal huruful asliyatu tuqabalu bil fa'i wal 'aini wal lam. Huruf-huruf asli itu tuqabal, ya, diwakili. Diwakili oleh tiga huruf utama, yaitu alfa, wal ain, wal lam. Seperti yang kita katakan di awal di pengertian al-mizan as-sarfi itu ya. Jadi huruf-huruf asli itu ya, itu diwakili dengan huruf fa, huruf ain sama huruf lam. Boleh nggak kita ganti dengan dal, sin sama ta misalkan, atau alif, ba, ta misalkan? Nggak boleh ya, karena memang orang Arab menetapkannya akar kata itu fa'ala. Ya, karena fa'ala itu artinya perbuatan, ya, fi'il. Baik. Fal harful asliyu al-awwal yuqabal bi fa'in. Maka huruf asli yang pertama itu namanya huruf fa, jadi diwakili dengan huruf fa maksudnya. Wasani bi ainin, dan huruf yang kedua namanya huruf ain, diwakili dengan huruf ain maksudnya. Wasalis ar-rabi wal khamis bila mat, dan huruf yang ketiga itu diwakili dengan huruf lam. Begitu juga kalau ada huruf keempat dan kelimanya. Apa maksudnya ya? Berarti 1, 2, 3 itu fa'ala. Kalau lebih dari 1, 2, 3 berarti 4, 5 ya, 4, 5-nya itu pakainya huruf lam. Contohnya kata komarun, ini wazannya fa'alun ya. Huruf pertamanya fa, huruf keduanya ain, huruf ketiganya lam ya. Begitu juga kata sahlun, karena 3 huruf berarti fa'lun. Kalau ja'farun ini udah 4 huruf ya. Ja'farun berarti huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam, huruf keempat lam lagi. Ada ya? Fa'lalun. Bagaimana kalau 5 huruf? Ya, berarti huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam, huruf keempat dan huruf kelima juga lam. Maka contohnya di situ safar jalun jadinya fa'allalun. Ya, safar jalun fa'allalun. Baik. Jelas sampai sini? Ya. Komarun tadi artinya mafhum ya. Komarun artinya bulan. Kemudian ya sahlun artinya muda. Ja'farun itu nama orang. Kemudian safar jalun. Safar jalun ini nama buah. Ya. Nama buah safar jal. Anak kurang tahu nama bahasa Indonesianya. Ya. Buah safar jal. Jadi dia seperti buah pir. Ya. Safar jalun itu seperti buah pir ukurannya ya, tapi dia apa namanya, rasanya itu kayak jeruk ya. Antum pernah dengar istilah buah quincy? Quincy itu buah safar jalun, quincy. Nah ini lihat, ini namanya safarjal. Dia mirip seperti buah pir. Ya, tapi dia kalau pir kan putih. Ya, kalau ini dia kuning-kuning keemasan. Ya, biasanya orang bikin apa namanya? Bikin selai biasanya sama orang barat biasanya. Kalau kita di Indonesia nggak ada buah ini kayaknya. Tidak ma'ruf. Itu buah safarjal ya. Wa amal huruful mazidah falaha halatan ya. Huruf-huruf mazidah ini agak rumit sedikit ya, perhatikan baik-baik. Adapun huruf-huruf tambahan itu ada 2 kondisinya. In kanat nasyi'atan min takriri harfin asliyin. Kalau huruf tambahan itu muncul, nasyi'ah artinya muncul
muncul dari hasil takrir pengulangan huruf asli, maka tuzanu, maka dia ditimbang bitakriri ma yuqabiluha min ahrufil mizan, dengan mengulangi huruf-huruf yang ada dalam timbangannya. Contohnya misalkan allama, huruf apa yang diulang di situ? Lam, karena di atas tasdidnya ya. Ya, maka berarti huruf lam ini kalau dalam wazannya lam ini diwakili dengan huruf apa? Fa atau a atau la? Allama, lam itu diwakili dengan apa? Huruf ain, karena di tengah kan? Ngerti nggak maksudnya? Allama, ya. Allama. Jadi fa nya kan huruf ain ya. Fa. Kemudian lam ini berarti huruf ini, birnya huruf a. Tasdidnya apa? Fa. Ini kan wazannya ya. Baik. Tapi cara membuat wazan apa namanya yang seperti ini ya, tuzan bitakrir ma yuqabiluha min ahrufil mizan. Jadi cara membuat wazan yang seperti ini adalah dengan melihat kepada pengulangan huruf asli. Kan huruf aslinya tadi ain kan? Lam di sini kan. Huruf aslinya yang diulang. Kalau huruf aslinya diulang cukup pakai tasdid selesai. Ya, gampang yang ini ya. Paham ya? Baik. Ini 3 huruf ya. Sekarang bagaimana kalau ini 4 huruf ya. Bagaimana kalau lebih? Misalkan contoh yang terakhir situ marmarisun. Ya, marmarisun. Nah, ini mana fa'alanya? Ya. Mana fa'alanya? Berarti ada mimro 2 kali diulang di sini ya. Mimro diulang. Akar katanya adalah mimrosin, karena dia ada pada semua tasrifnya nanti. Ya, ada pada semua tasrif. Nanti untuk makan terbiasa sendiri nanti menentukan huruf asli itu dengan banyak nanti. Di marmaris itu asal katanya adalah mimrosin. Ya, mimrosin. Berarti ini fa, ainnya, ro, kemudian ini ya, kemudian sinnya lam. Paham ini? Nah, sekarang mim sama ro ini apa berarti? Hah? Apa wazannya berarti di sini? Mim sama ro. Mim sama ro kita lihat apa? Sama ain. Berarti mim sama ro di sini juga fa sama ain. Apa maksudnya? Batu lihat harokatnya. Mar, ti, fa. Mar, mari. Berarti fa, fa'i. Ya sukun, sun. Berarti filun. Muazannya fa'ilun. Ngerti maksudnya ya? Inilah maksudnya tadi ketika penulis mengatakan kalau ya, yang diulang itu adalah huruf asli. Ini kan yang diulang huruf aslinya kan? Maroka huruf asli. Karena akar katanya marosa. Yang diulang adalah huruf aslinya. Kalau yang diulang adalah huruf aslinya, maka berarti huruf asli itu harus diulang lagi di wazan. Nanti ya? Ini dia. Ini akan yang diulang. Jelas? Kalau yang diulang adalah ya, ada ya di awal sini. Ini kita ganti dengan ya. Maka di sini tulis ya. Nggak usah diganti dengan fa atau ain atau lam. Nanti? Karena apa? Karena ya itu bukan termasuk huruf aslinya. Jelas? Ya. Ya. Jadi marmarisun ya. Itu pengulangannya adalah huruf mim sama huruf ro. Berarti di wazannya huruf mim sama huruf ro inilah yang harus diulang lagi, dan akar katanya adalah ya apa? Marosa. Ya. Marmarisun itu sendiri bermakna al-musibah, ya. Al-masaib. Baik. Marmaris itu juga nama daerah ya. Dari Turki sana namanya Marmaris.
bisa jadi tempat wisata ya. Daerah pesisir pantai di Turki sana namanya Marmaris. Kalau Anda mengetik di apa namanya Google Map itu ada Marmaris, kota Marmaris. Baik, kelas apa? Hah? Utulun belum tadi ya. Utulun ba'da dalika zanim. Ya. Utulun itu kalau bahasa kita dari ain taklam dia. Utulun apa yang tepatnya ya? Orang yang apa bahasa kita dia makannya banyak, kemudian cepat apa? Rakus, nah, orang yang rakus. Al-utullu itu orang yang rakus, orang yang kasar. Rakus, kasar tuh utullun bahasa. Nah, kalau di surat Al-Qalam itu apa? Utulun ba'da dzalika zanim itu nantinya mereka itu adalah orang yang kaku, kasar, ya. Ya, ba'da dzalika zanim. Selain itu dia adalah orang yang ya jahat, zanim. Baik, jelas? Kalau rukka tadi orang yang banyak rukka. Nah, itu kalau dia berasal dari pengulangan huruf asli. Nah, maka kita bikin wazannya dengan ya mengulang huruf asli tadi. Huruf asli itu fa, ain dan lam. Berarti kalau marmarisun kita ulang adalah huruf ya marosa maro ya maro berarti diulang di situ. Karena ada dua huruf ya maro. Baik. Paham sampai sini marmarisun jelas ya? Baik. Kita ulang sedikit tentang marmarisun ini. Jadi marmarisun tadi akar katanya adalah ma, ro, sa, mim, ro dan sin. Ya. Berarti selain ya itu dia adalah huruf tambahannya. Ya. Ma, ro, sa. Nah, berarti di sini huruf tambahannya adalah mim, ro dan ya. Mim, ro ini sudah ada pada huruf aslinya. Marosa sudah ada mim, ro. Berarti dua kali ada dua mim, ro. Mimro yang asli sama mimro yang tambah. Nah, mimro yang asli ini kalau kita buat wazannya kan sudah ketemu kita wazannya kan? Ya. Ya, mimro yang asli. Apa wazannya kalau mimro yang asli? Ya fa'ala. Marosa itu wazannya fa'ala. Ya. Ini wazan aslinya. Fa'ala. Baik. Maka kemudian mimro yang awal tadi, ya ini kita sudah harokati ya. Marisa kan salah katanya ya. Marisun apa? Marisun. Berarti ini fa i lun. Ini akar katanya. Nah, sekarang barulah kita tambahkan yang berwarna hitam ini, ya. Mim, ro dan ya. Ya. Mim ini tadi kita katakan kalau terjadi pengulangan dari huruf asli artinya yang di copy paste itu adalah huruf aslinya ya maka kita ulang berarti huruf aslinya juga di wazannya huruf asli di wazan itu kan fa, ain dan lam ya, berarti mar itu kita ulang fa dan ain ya. Karena tadi yang di copy paste itu maro berarti fa'a ya nah, barulah kita harokati mar ya, mar berarti di sini fa fa ya. Kemudian iya-nya sukun. Ini untuk di video ya, buat ya, nanti Anda bisa lihat di video. Kemudian di sini berarti tambahkan iya dan iya-nya harus sukun juga. Nah, jadilah ya ketemu ya.
Afwan, fa'ilun, salah tempat ya. Ya. Fa'ilun di sini ya. Nah, ketemulah wazannya. Fa'ilun berarti wazan dari kata marmarisun. Jadi harus tahu akar katanya. Akar katanya itu marosa. Biasanya akar kata itu ya tidak mengandung huruf-huruf illah dia biasanya. Jarang mengandung huruf-huruf illah. Di sini huruf illahnya kan ya kan? Ya, marmarisun. Kalau akar katanya adalah maroya, salah. Ya. Bisa jadi benar tapi kecil kemungkinan gitu ya. Atau misalkan maroma, bisa jadi ya, tapi kurang tepat juga. Antum akan ngerasa sendiri nanti kalau maroma itu nggak cocok jadi akar kata ya. Jadi antum akan tahu sendiri nanti akar kata itu maros ya, marosa. Sebuah umpamaannya itu marmaris itu. Enggak, memang dia kata benda marmaris. Memang bukan sigo apapun. Ini marmaris nggak bisa dirubah-rubah ya. Dia hanya bisa dimusana dan jamak saja, marmarisani atau marmarisaini gitu. Baik. Kembali ke kitab. Wa in kanat nasyi'atan min hurufiz ziyadah, kalau pengulangan itu atau huruf tambahan itu berasal dari huruf-huruf az-ziyadah, maksudnya selain huruf asli. Yang mana huruf-huruf asli itu biasanya ada pada kalimat sa'altumuniha. Ya. Kalimat sa'altumuniha ini ada sin, ada hamzah, ada lam, ada ta, ada mim, ada waw, nun, ya, dan ha serta alif. Ini adalah huruf-huruf apa? Ya, huruf-huruf tambah, huruf-huruf asli. Ya. Apa huruf-huruf tambahan ya? Sa'altumuniha ini huruf-huruf tambahan. Baik. Perhatikan kata marosa di sini tadi. Marosa ini mimnya ada di situ ya, di sa'altumuniha. Kemudian ro-nya juga, ro-nya nggak ada, tapi sin-nya ada. Nah, maka cara menentukan ada apa tidaknya, yang mana huruf tambahan, ya, itu antum melihat kepada sa'altumuniha ini. Misalkan kita punya kata istaghfaro. Di kata sa'altumuniha, ini pada nggak? Ada alif kan di akhir itu. Kemudian sin ada, sa, dan ta ada. Kalau udah dapat 3, sisanya 3. Nah, berarti inilah akar kata. Ini huruf aslinya. Tapi ini tidak berlaku semua tentunya ya. Tidak berlaku semua. Kita katakan sa'altu. Nah, apa akar katanya? Nggak bisa pakai kaidah tadi karena semuanya ada di situ kan. Kalau harus fokus bodoh habis jadinya. Nanti maksudnya? Nah. Ya. Fatuzan bidzikriha bilabdhiha fil mizan. Maka kalau kita ingin bikin wazannya, kita sebutkan saja ya, huruf tambahannya apa dan kita ulang lagi. Misalkan akhraja ya. Asal katanya di situ apa? Ja. Berarti huruf tambahannya hamzah. Maka hamzahnya ada juga di wazannya nanti. Wazannya apa? Af'ala. Apa maksudnya ini? Ya. Jadi huruf tambahan itu kita ulang lagi penulisannya pada wazannya. Akhraja, af'ala. Kenapa huruf tambahannya adalah akhraja? Karena hamzah itu ada pada kata sa'altumuniha. Sa'altumuniha ini kumpulan dari kata-kata huruf-huruf tambahan. Ijtama'a, mana huruf tambahannya di situ? Yang pertama apa huruf tambahannya? Ya, hamzah ya. Kemudian yang kedua ta. Ya, berarti tersisa huruf kata dasarnya berarti jim, mim sama ain. Ya, alif sama ta atau hamzah sama ta itu huruf tambahannya. Maka wazannya ifta'ala. Kenapa ifta'ala bukan ifna'ala misalkan? Kenapa pakai ta di situ? Ya, karena memang di kata dasarnya tadi ijta. Ya, paham ya? Kalau di situ ijnama'a, maka wazannya berarti ifna'ala. Nanti maksudnya? Jadi nggak usah dirubah kalau huruf tambahan itu biarkan aja. Ijtama'a. Tapi kalau ijnama'a misalkan nggak ada ya. Nggak ada bahasa Arab seperti itu. Mukhrijun ini 4 huruf.
Nah, berarti ada satu huruf tambahan di sini. Apa huruf tambahannya di situ? Mim. Berarti akar katanya kho, ro, sama jim. Itu tambahnya mim. Nah, maka mim ini berarti harus ada pada wazannya nanti. Ya, wazannya apa? Muf'ilun. Ada mu kan di situ? Nah, istakhroja. Istakhroja huruf tambahannya apa? Alif, sin, sama ta. Nah, maka pada wazannya harus ada alif, sin, sama ta juga. Alif, sin, ta. Kalau di wazannya ada kho-nya enggak? Enggak ada kan? Karena kho itu huruf asli. Ada ro enggak? Enggak ada, karena ro itu huruf asli. Ada jim enggak? Karena dia huruf asli. Nah, masyrubun, ini hurufnya ada 5 nih. Ya, masyrubun, berarti tambahannya berapa huruf? 2. Berarti huruf tambahannya apa? Mim sama waw. Ya, mim sama waw. Nah, berarti di wazannya harus ada 2 huruf ini, mim sama waw. Maf'ulun, ada mim, ada wawnya juga. Baik, jelas sampai sini? Ada ikhwan? Baik, itu dia pembahasan tentang ya al-mizan as-sarfi, al-qismul awal, itu pembahasan al-qismul awal ya. Ya, jadi al-qismul awal hanya satu bahasan saja, tidak ada pembagian babnya. Yang lumayan panjang itu nanti kisim-kisim selanjutnya. Berarti di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk ke al-qismu ats-tsani, yaitu tentang bangunan-bangunan isim dan fiil dari sisi mujarrad dan mazidnya. Antum merojah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mujarrad dan apa yang dimaksud dengan mazid. Ini baru nanti akan kita masuk ya, fiil itu nanti ada 19 mabni ya, kemudian 4-nya mujarrad ya. Ada totalnya 15, kemudian ada fiil, ada isim juga nanti ya. Mulai banyak menghafal itu nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau sekarang belum ada yang perlu dihafal, pertemuan selanjutnya kita akan mulai menghafal nanti tasrif isim, tasrif fiil ada 15, kemudian isim ada 19. Tapi tidak semuanya harus dihafalkan. Yang dihafalkan hanya beberapa saja, nggak sampai 6 atau 7 wazan saja yang harus dihafalkan. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.